Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ghufran Abdullah MPD selaku dosen mata kuliah landasan kependidikan. Yang saya hormati teman-teman kelas H program studi manajemen pendidikan pasca sarjana Universitas PGRI Semarang. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dapat menyajikan dan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Shalawat salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami dari kelompok 4, saya Ahmad Muhtamirin, Saya Ahmad Rofi'i. Saya Yusardi Aprianto. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami untuk mata kuliah landasan kependidikan dengan tema subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Selamat mengikuti. Subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Baik, kita akan masuk di slide berikutnya, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam proses pendidikan sangat diperlukan komponen-komponen pendidikan. Komponen pendidikan berarti bagian dari sistem pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dalam makalah ini kami sampaikan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa definisi dari subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Yang kedua, apa sajakah yang merupakan subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan dalam ikut serta mensukseskan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan dari penyusunan makalah ini. Yang pertama adalah mengetahui definisi dari subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, mengetahui apa sajakah yang merupakan subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Dan yang ketiga adalah mengetahui bagaimana peran subjek, objek, lingkungan, dan lembaga pendidikan dalam ikut serta mensukseskan tujuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pembahasan di slide berikutnya kami serahkan sepenuhnya ke teman kami, yaitu kepada Pak Ahmad Rofi'i. Kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Muhtamirin.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kami utarakan, akan sampaikan pembahasan tentang subjek pendidikan dan objek pendidikan. Apa itu subjek pendidikan? Subjek pendidikan adalah pendidik. Pendidik sebagai subjek pendidikan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan karakteristik, peranan, tanggung jawab mereka masing-masing. Pertanyaannya adalah siapa itu pendidik? Pendidik adalah orang tua, orang dewasa yang susila, guru, manusia yang telah menjadi pribadi seutuhnya dan berbudaya. Ini sejalan dengan definisi pendidikan menurut Langeveld dan Driakara. Pendidik memiliki karakteristik baik pada konsep pedagogi maupun edukasi, yakni manusia yang dewasa, susila, mandiri, tanggung jawab, berbudaya atau terdidik, terpelajar, yakni orang-orang yang telah berkembang intelektualnya. Pendidik memiliki tanggung jawab bertanggung terhadap kepentingan anak didik, diri sendiri, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini sebagaimana pendapat Tanlai dan kawan-kawan dalam bukunya. Nah, pendidik memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan, yakni membantu melayani anak didik untuk mengaktualisasi potensi sesuai bakat dan minatnya, sesuai pilihan bebasnya melalui kata hati masing-masing. Ini juga sesuai dengan pendapat Tanlai. Nah, yang terakhir adalah kewibawaan pendidik terwujud sebagai penerimaan, pengakuan, kepercayaan, dan ketaatan diri anak didik secara sadar dan bebas tanpa tekanan, baik fisik, mental, baik langsung maupun tidak langsung. Demikian pembahasan tentang subjek. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah objek pendidikan. Apa itu objek pendidikan? Objek pendidikan di sini adalah anak didik. Ini adalah hal yang unik bahwa anak didik itu disebut sebagai objek pendidikan sekaligus sebagai subjek pendidikan. Dilihat dari sisi posisinya dia dididik, maka dia itu adalah objek pendidikan. Akan tetapi oleh karena dia itu sebagai pribadi, sebagai anak, sebagai person, bukan benda pasif, melainkan aktif dan menentukan dirinya sendiri secara berkelanjutan, maka anak didik ini disebut juga sebagai subjek pendidikan. Siapa itu anak didik? Yaitu mereka yang sedang menjalani proses pendidikan atau manusia muda yang belum dewasa dalam proses menuju dewasa. Karakteristiknya adalah manusia belum menjadi manusia atau belum dewasa, belum susila, belum mandiri, belum berbudaya, belum terdidik, dan belum terpelajar. Nah, tanggung jawab objek pendidikan dalam hal ini anak didik itu belum bisa memiliki tanggung jawab atau belum bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri karena masih tergantung pada orang lain atau orang dewasa atau pendidik. Kemudian peranan anak didik itu, peran anak didik dan oleh lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah, dan ditentukan oleh pembiasaan, peneladanan, pembelajaran. Ini sebagaimana pendapat Profesor Dr. Fuad Hasan dalam Widyastono. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Yusardi Aprianto. Terima kasih pada Bapak Ahmad Rofi'i. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tentang lingkungan dan lembaga pendidikan. Lingkungan berfungsi membantu peserta didik dalam berinteraksi sosial di mana mereka berada. Lingkungan pendidikan adalah tempat di sekitar pendidikan berlangsung. Tripusat pendidikan di sini ada 3. Menurut Langeveld adalah keluarga dan sekolah gereja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tripusat pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan organisasi pemuda.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang termasuk tri pusat pendidikan itu adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peranan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di satu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Bagaimana dengan keluarga? Peran keluarga ada 3, yaitu peran ibu, peran ayah, dan peran anggota lainnya. Anti-familiarisme dan familiarisme, artinya aliran pemikiran yang menekankan otoritas pendidikan pada keluarga. Kemudian keluarga merupakan inti masyarakat yang menentukan hidup matinya masyarakat. Masyarakat tidak akan langgeng tanpa adanya keluarga, dan keluarga tidak dapat tumbuh tanpa dukungan masyarakat. Personalisasi dalam pendidikan. Proses pendidikan yang melibatkan berbagai macam kapasitas dan kemampuan manusiawi anak didik. Homeschooling. Sekolah rumah telah ada sebelum pendidikan modern muncul. Artinya anak-anak dididik oleh keluarganya sendiri. Kemudian tentang pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah terlaksana secara melembaga. Lembaga itulah yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai wadah atau bentuk pendidikan di sekolah di mana kegiatan pendidik dan pendidik itu terlaksana. Isi materi pendidikan di sekolah itu ada 5. Yang pertama pengajaran yang mendidik, yang kedua bimbingan dan penyuluhan, yang ketiga pelatihan keterampilan, yang keempat pusat belajar, yang kelima pengelolaan sekolah. Pelaksanaan di sekolah. Siapa pelaksananya? Adalah bisa guru, bisa dosen, wakil kepala sekolah, wakil rektor, dekan, dan lain sebagainya. Untuk kritik terhadap pendidikan sekolah. Pendidikan di sekolah di satu sisi maju sehingga nyaris mengambil alih seluruh peran orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Sekolah sebagai sumber ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain telah mengundang kritik yang serius, baik dari orang tua maupun dari masyarakat. Pendidikan di masyarakat. Pendidikan di masyarakat yang dimaksud di sini adalah pendidikan non formal yang dibedakan dari pendidikan keluarga dan pendidikan di sekolah. Selain itu, ada pendidikan jalur formal, non-formal, dan informal. Bagaimana hubungan di antara tri pusat pendidikan? Itu ada persaingan dan juga ada kerjasama. Kemudian yang terakhir adalah makro. Adalah lingkungan makro pendidikan adalah lingkungan yang lebih besar atau luas yang berpengaruh terhadap semua lingkungan mikro. Lingkungan tersebut adalah lingkungan masyarakat dalam arti seluas-luasnya, dalam bentuk sebagai bangsa, negara, atau dunia global. Untuk penutup, simpulan 1. Subjek pendidikan adalah manusia dewasa yang mempunyai susila, pribadi yang utuh dan berbudaya yang mampu melakukan tindakan mendidik. Sedangkan objek pendidikan adalah orang yang belum dewasa, tidak susila, bukan pribadi yang utuh dan berbudaya. Yang kedua, yang termasuk subjek pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua di rumah. Kemudian guru atau dosen di sekolah atau di kampus, dan masyarakat. Yang termasuk objek adalah semua orang yang belum dewasa yang tidak susila, bukan pribadi yang utuh dan berbudaya. Yang termasuk lingkungan pendidikan adalah tempat di mana pendidikan berlangsung, bisa di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Sedangkan lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga, pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh organisasi tertentu yang biasa disebut dengan lembaga informal, formal, dan non-formal. Berikut adalah saran. 1. Perlu ada rambu-rambu yang jelas untuk mewujudkan tujuan pendidikan, sehingga apa yang dilakukan masing-masing bagian atau lembaga tidak akan melenceng dari tujuan nasional. Kedua, masing-masing pihak menyadari betul bahwa tercapai tujuan pendidikan nasional adalah tanggung jawab bersama, sehingga setiap pihak harus berupaya maksimal dalam mewujudkannya. Yang ketiga, orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama diharapkan jangan sampai lupa dan tetap komitmen untuk mengawal pendidikan anaknya dengan baik. Lembaga pendidikan baik pemerintah atau swasta sifatnya hanya membantu orang tua. Demikian pemaparan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Matur nuwun, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.